min asratis sa'ah ayyazhara al-mautu baghtah. Di antara tanda hari kiamat itu Allah Ta'ala perlihatkan proses kematiannya mendadak. Sekarang ini kita enggak kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Halimil Ghafur Al-Wadudis Syakur Mudabbiril Umur Wajabiril Maksur. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min zulumatil kubur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islami ba'da ad-duthur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'du, hadratil ulama'il fiqh wal asatizatil a'izza wal hujjajil kiram, wa nakhussu bi dzikrihi al mukarram Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman Rahimin, panjang umur, amin, sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Madani Madali, panjang umur, sehat wal afiat. Kiai Haji Ahmadi, Kiai Haji Nasir, Kiai Haji Nurjaya, Ustadz Ma'mun, Ustadz Rasidin, semua dah tokoh-tokoh yang hadir saya doain panjang umur, jauh dari penyakit, dalam keadaan sehat. Allah beri kita istiqomah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita ayunkan langkah kita datang ke Masjid Jami Al-Wiqayah dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Kiai Haji Ahmadi menyambung silaturahmi. Saya dimohon hadir sholat subuh berjamaah karena Sabtu ada 5 di bulan ini, jadi saya kebagian Sabtu yang kelima untuk silaturahmi. Bukan ceramah, bukan, silaturahmi aja. Karena sudah terbiasa Sabtu dengan kajian, saya isi dengan kajian juga. Mudah-mudahan pulang kita membawa ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di alam akhirat. Ya Rabbal. Saya pegang referensi supaya ngomong saya nggak kemana-mana. Lagi begini kadang ngomong suka kemana-mana. Segala yang korupsi bansos lah kadang disebut. Saya nggak mau nyebut, makanya saya mau ngaji aja. Makanya saya pegang ini. Koruptor Joko Chandra dihukum cuma 3 tahun. Koruptor terbesar BLBI dan Senturi
dihukum kemarin cuman 3 tahun. Habib Rizik cuman kerumunan doang 4 tahun. Saya nggak mau ngomongin itu, makanya saya mau pegang ini. Nggak boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun a'dzarul jumu'ati wal jamaah. Uzur halangan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak mengikuti kewajiban ibadah sholat Jumat dan sholat berjamaah. Uzur ada 2. Ada uzur yang bersifat khas, khusus. Ada uzur yang bersifat am, umum. Yang bersifat umum bila terjadi musibah, gempa, banjir, itu masuk di dalam a'dzarul jumu'ati wal jamaah. Termasuk uzur orang tidak bisa mengikuti sholat Jumat karena gempa atau banjir atau angin puting beliung. Siapa yang namain itu angin puting beliung? Kalau yang bersifat khas, khusus, seseorang yang sedang menderita sakit dan sakitnya itu membahayakan orang lain jika dia datang. Kayak yang sekarang lagi rame nih. Apa namanya? Iya. Corona apa corona? Iya, kalau corona mudaan, kalau corona tuaan. Kalau corona palanya lebaran tipis. Kalau Corolla kecilan. Kecilan, pendekan. Warna yang bagus Corolla DX warna putih. 80. Harga waktu itu masih 7 juta. Kalau sudah divonis dokter, saudara ini terkena COVID, itu uzur yang bersifat khas. Maka jika ia datang sholat Jumat, ada kemungkinan bisa menularkan orang lain. Maka dia sudah dibenarkan oleh syariat untuk tidak mengikuti kewajiban sholat Jumat, dia ganti dengan sholat zuhur. Itu uzur yang bersifat khusus jika seseorang dengan vonis dokter memiliki penyakit yang membahayakan orang lain. Jumu'ati. Dalam Al-Quran setiap Jumat didengungkan itu ayat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau Jumat itu sholatnya, kalau Jumat itu harinya, kalau Jumat itu seminggu sepekan, kalau Jumiat itu kiamat. Jumat, Jumuat, Jumaat, Jumiat. Beda harokat, beda makna. Kalau Jumat itu harinya,
Kalau Jumat itu sholat Jumatnya, kalau Jumat sepekan, kalau Jumat kiamat. Maka kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Harinya Jumat, kiamatnya Jumiat. Kapan kiamat? Jumat. Jumat kapan? Nggak ada yang tahu. Ada yang pernah memprediksi tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Yang memprediksi malah mati duluan. Iya, Allah nggak mau diprediksi sama hambanya. Tapi jika Allah Ta'ala mau besok nih Jumat kiamat, bisa gak? Bisa. Berarti belum 3 periode udah kiamat. Makanya saya megang ini supaya nggak kemana-mana ya. Nggak boleh. Hari Jumat itu dalam sepekan, dalam seminggu, beda dengan hari-hari yang lain. Sampai untuk menghadirinya disunatkan kita untuk mandi. Setiap hari memang kita mandi. Tapi mandi di hari itu bernilaikan pahala. Kapan waktunya? Ketika matahari mulai terbit. Itu sudah masuk kesunahan untuk ibadah di hari Jumat dengan mandi niat untuk hadir sholat Jumat. Tahun 70 engkong kita tuh zamannya Haji Madali masih muda, itu kalau hari Kamis sore bak mandi, kalau dulu namanya tahang, ya sama ya, dulu namanya tahang bunder, terbuat dari kayu jati, belinya di Klender. Itu jatinya yang Jawa Timur, bukan jati Lampung, bukan jati Jawa Barat. Karena jati Jawa Timur itu lebih berkualitas. Mulai dari rel kereta api Pasar Klender ke utara, itu yang berkelas jatinya. Kalau dari rel kereta api ke selatan, itu yang kayu jati kaki 5. Jadi dipasang itu dagangan, selesai subuh jam 9 udah habis. Udah sampai ke Tangerang, udah sampai ke Serang, udah sampai ke Lampung. Masing-masing udah ada pembeli khusus yang datang ke Klender setiap hari. Maka disunnahkan untuk hadir mengikuti sholat Jumat dengan mengikuti syariat ajaran mandi di hari itu berpahala beda dengan mandi untuk bekerja di hari-hari lain. Orang tua dulu hari Kamis sore ba'da asar itu tahangnya bak mandinya udah penuh untuk menyambut besok hari Jumat. Jadi besok Jumat udah nggak ngapa-ngapain, tidak ada urusan dunia kecuali itu hari semata-mata dijadikan hari untuk beribadah kepada Allah. Kalau Kamis tahangnya udah penuh, dia khawatir sebelum mandi besok kiamat terjadi. Dia sudah menyiapkan dengan air mandi untuk menyambut datangnya hari Jumat. At-tazayyunu bi ahsanit thiyab, datangnya juga dengan berhias diri
dandan kata orang Betawi, pakai baju yang cakep. Jangan ibadah pakaiannya sepakai-pakainya. Makanya kan ada babul libas, bab tentang berpakaian. Hari Jumat itu afdol utama warna putih dipakai. Boleh pakai gamis, boleh pakai sorban, boleh bawa tasbih. Disunatkan berjalan menuju masjid itu menyibukkan diri dengan zikir. Bukan jalan sholat Jumat sambil ngerokok. Ada nggak? Ada nggak? Di Klender, bukan di Jagakarsa. Di Klender, bukan di Jagakarsa. Orang Klender ketularan orang Jagakarsa. Mau komunikasi dengan Allah, mau dialog dengan Allah, tapi ada aroma yang tidak menyedapkan, bau tembakau. Itu sunnah menuju masjid di hari Jumat, menyibukkan diri lidah kita dengan berzikir. Ahlu zikri, ahlu mujalasati. Orang yang biasa berzikir menyebut nama Allah akan menjadi teman dudukku. Masya Allah. Jadi orang yang lidahnya basah setiap saat dengan zikir dijanjikan akan menjadi teman dudukku. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pak Ustadz, emang rokok kagak boleh? Boleh, cuman bukan pada tempatnya. Kalau mau ke masjid ngerokok, disuruh banyaknya berzikir. Emang Pak Ustadz nggak ada manfaatnya rokok? Ada. Rokok ada manfaatnya. Satu manfaat rokok, orang yang merokok itu rumahnya aman dari kemalingan. Maling gak berani masuk. Orang yang punya rumah ngerokoknya kuat, batuk mulu, dikira belum tidur. Itu manfaat. Manfaat kedua, jadi tambah berani. Berani minta kalau nggak punya. Kemudian apa saja yang membuat orang itu dibolehkan oleh syariat tidak mengikuti sholat Jumat selain penyakit? Yang kedua, al-mataru in balla thawbuhu. Hujan yang lebat dicampur angin yang membuat baju orang itu jadi basah. Apa namanya, tempias apa tuh? Tempias. Hujan disertai angin menyebabkan orang yang mau ibadah sholat Jumat bajunya basah. Jadi apabila hujan lebat disertai angin, enggak punya helm, enggak punya jas hujan, enggak punya mobil, baru masuk a'dzarul jumu'ati. Tapi kalau masih punya jas hujan, punya helm, walaupun hujan besar, jalan. Makanya orang tua kita zaman dulu tahun 70 depan rumah itu, halaman rumah nanam pohon sente. Apa pohon apa namanya?
Kenapa ditanam depan rumah? Untuk jadi payung. Dulu payung jarang yang punya. Ada juga payung buatan Cina dulu. Dulu orang kagak demen sama Cina. Dulu orang kagak demen sama Cina. Dulu saya nggak menerusin, saya pegang ini aja dah. Walam yajid kinan, tidak punya payung. Kalau nggak punya payung, nggak punya jas hujan, nggak punya helm, nggak punya mobil, baru masuk di dalam kategori a'dzarul jumu'ati. Wal maradu, dan sakit yang parah. Kalau sekedar badan hangat, sekarang orang asal badannya hangat aja udah takut. Begitu masuk masjid diperiksa, panasnya 63. Angus ya. 36 begitu. Cuman saya salah nyebutnya. 36, 37 begitu. Wah, Bapak 37 nih. Bapak di luar aja, Pak, kata petugas yang memeriksa kita. Maka orang yang memiliki tanda-tanda penyakit masuk di dalam a'dzarul jumu'ati, orang yang uzur untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Kalau dia yakin tidak menjadi masalah, silahkan. Kalau kampungnya, masjidnya ditutup karena zona merah, cari masjid yang lain. Jangan masjid ditutup, alhamdulillah. Apa bangga sholat? Zona merah. Memang apa zona merah? Oh, bahaya. Cari masjid lain yang tidak terkena zona merah, yang tidak ditutup. Alhamdulillah, Al-Wiqayah Jumat sejak Covid nggak ditutup-tutup. Alhamdulillah. Karena di sini Majelis Ulama Kecamatan Jagakarsa setiap minggu itu 3 kali baca burdah. Burdah itu menolak bala malapetaka. Maka saya lihat wajah orang-orang sini sehat. Ya Rabbal, nggak ada yang remannya pucet. Kalau pucet saya lihat ada karena lapar belum nyala. Wa tamridu man la muta'adhidalahu. Boleh enggak ikut sholat Jumat karena mendampingi orang sakit. Kita punya saudara, wa isyraful qaribi alal maut, keluarga dekat, saudara dekat, kawan dekat, napasnya udah Senin Kemis. Kalau Kemis Jumat dekat, kalau Senin Kemis kita mendampingi dia karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kematian mendadak. Sekarang ini lagi sering terjadi kematian mendadak. Kalau yang mati mendadak orang tua, umurnya udah 80, nggak kaget. Itu disiarin innalillah, namanya disebut, usianya disebut, nggak kaget kita. Ya dia mau udah tua, biarin. Pohon asemnya aja tempat dia duduk udah kagak ada.
Tapi kalau yang meninggal usia produktif, usia muda, kita kaget. Padahal mati itu usia muda, usia tua. Kelapa itu buahnya jatuh, nggak yang kering aja. Kadang yang cengkir, yang muda juga jatuh. Begitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia bakal menjumpai yang namanya kematian. Itu pasti. Kata Sayyidina Ali, ma ra'aitul haqqa asbaha bil batili mislal mauti. Aku banyak melihat manusia menyikapi kematian itu seperti tidak pasti. Dia kata, entar ngaji asal udah tua-tuaan. Emang tahu bakalan tua? Makanya ada orang muda belum sempat sempurna ibadahnya udah mati. Maka kita diajarkan oleh agama, kalau diajak kepada kebaikan jangan kita bilang besok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan bilang besok kalau diajak kebaikan. Kita jawab insya Allah. Karena nggak tahu besok masih ada apa enggak. Alhamdulillah hari ini subuh ini kita bisa hadir mengikuti yang biasa kajian-kajian pada setiap hari Sabtu di Masjid Al-Wiqayah. Kita kalau datang ke taklim itu niat untuk mengamalkan ilmu. Jangan niat untuk nambahin ilmu. Kata Imam Nawawi, man kharaja ilal ilmi yuridu bihil ilma. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu, dia niat pengen dapat ilmu, la yanfa'hul ilmu, maka Allah tidak beri ia ilmu manfaat. Sebaliknya, wa man kharaja ilal ilmi yuridu bihil amalu nafa'ahullahul ilm. Siapa yang datang ke majelis ilmu niat dapat terus dia amalin, maka Allah akan beri ia ilmu manfaat. Ya Rabbal, apa sih ilmu manfaat? Kata Imam Nawawi, ilmu manfaat itu ma'alima bihil amalu sahibuhu. Ilmu dulu baru amal, alima dulu baru amala. Sama-sama hurufnya 3. Sama-sama hurufnya 3. Alima, amala. Ilmu dulu yang membuat orang bisa beramal. Tanpa ilmu, amalnya tidak berkualitas. Maka ilmu manfaat walaupun sedikit diamalin. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat. Amin ya Rabbal. Wa misluhu az-zaujatu. Kerabat dekat itu seperti istri sedang menderita sakit parah, jangan ditinggal-tinggal.
Sebab kalau dia meninggal tanpa ada pendamping, kita nggak tahu apa yang ia sebut. Kayak seorang tokoh nasional, Muhammad Nasir, yang di zamannya itu disegani oleh para tokoh-tokoh negara di dunia, milik orang Indonesia, Muhammad Nasir. Ketika ia dirawat di rumah sakit, waktu itu harinya hari Jumat, nggak ada yang mendampingi, sibuk untuk ibadah di hari Jumat. Tiba-tiba ada tokoh agama lain menjenguk Ki Haji Muhammad Nasir, tapi membawa misi agamanya supaya Ki Haji Muhammad Nasir saat usianya berakhir bisa keluar imannya. Itu dikhawatirkan, maka kita tidak menjadi masalah tidak ikut sholat Jumat saat mendampingi kerabat terdekat yang sedang menderita sakit. Temenin, siapa tahu ada wasiat yang akan disampaikan. Bang, kayaknya gue udah gak kuat lagi bang. Lu kalau mau kawin, ntar kalau gue udah mati, boleh bang, asal kuburan gua yang pertama gua minta tiap hari lu siram. Tiap hari lu siram, kalau udah kering, boleh dah lu kawin lagi. Kagak kering-kering loh orang tiap hari. Tiap hari disiram. Ada ulama habaib cukup kondang di tahun 80-an. Ketika ia meninggal dunia, dia punya simpanan tanah 2 hektar tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Itu ulama, itu habaib, pesan sama yang ngurus kebon, lu jangan kasih tahu anak gua, istri gua, saudara gua. Ntar ini lu kasih tahu kalau gua udah mati. Begitu Habibnya meninggal, ini pengurus kebun baru bawa surat-surat. Assalamualaikum, saya dapat amanat dari Habib untuk tidak menceritakan keadaan tanah milik Habib kepada keluarganya kecuali setelah Habib meninggal. Ini surat-suratnya saya berikan. Tuh, makanya tidak menjadi halangan orang yang ingin sholat Jumat kemudian mendampingi saudaranya yang sakit. Wasihru, begitu juga ipar lagi sakit keras. Wassadiku, sahabat karib, teman dari masih kecil, zaman minum di sawah, bekas kobakan kebo. Ya. Zaman dulu kebo mandi di sawah, ada bekasnya kubangan tuh, airnya bening. Anak zaman dulu minum di situ nggak ngapa-ngapa. Ada ikan julung-julung, ada ikan seruat, minum aja. Belum ada sedotan waktu itu, pakai gogolio. Apa namanya gogolio? Iya, batang padi. Jalan jauh capek, habis melihat penerjun tahun 68 yang namanya Soma itu. Begitu dia lompat dari pesawat, dia nggak buka tuh. Terus begitu 10 meter menjelang menyentuh, baru dia buka. Hebat Soma waktu itu. Karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah.
Itu sama kebiasaan tidak membuka parasitnya. Enggak kebuka terus. Akhirnya jatuh ke sawah, palanya duluan, mendem di lumpur, tinggal kakinya doang begini. Ya mutul mar'u ala ma'asya alai. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau dia biasanya terjun payung, ya nggak jauh kematiannya dari kegiatan itu. Kalau biasanya iktikaf, istiqomah, zikir, ngaji, insya Allah matinya nggak jauh dari tempat-tempat kebaikan. Ya Rabbal. Nabi Isa punya murid. Izin sama Nabi Isa minta untuk dijadikan pendamping. Pengen dapat berkah. Kata Nabi Isa, boleh, besok saya akan mengadakan perjalanan jauh. Nabi Isa sudah menyiapkan ini makanan untuk perjalanan jauh sekian. Sampai di tengah jalan buntu ketemu laut. Maka Nabi Isa dengan membaca bismillah bisa berjalan di atas air. Kalau ulama kita, pejuang, pahlawan nasional, Kiai Nur Ali Ujung Harapan Bekasi, itu bisa jalan di laut. Mau ngajar ke Pulau Sembilangan, perahunya karena dia lihat jam tidak kekejar waktu maghrib, Kiai Nur Ali turun bisa jalan di air. Yang jemput di luar kesadaran, turun aja lagi, bisa jalan di air. Begitu lagi ngaji, dibuka sesi tanya jawab sama Kiai Nur Ali. Justru yang bertanya pertama itu yang jemput. Kiai mohon izin saya nanya, tadi Kiai bisa jalan di air enggak basah sendalnya? Bacaannya apa Kiai? Bismillah. Itu orang habis nanya keluar aja dari masjid, turun ke laut, bismillah, kelelep. Bismillahnya sama, tapi lidahnya beda. Nabi Isa begitu bismillah bisa jalan di air, pendampingnya kagum. Ya Nabi Allah, luar biasa mukjizat yang kau miliki. Kata Nabi Isa, bukan mukjizat aku, tapi ini Allah yang berikan. Jalan lagi, ketemu orang sakit, diusap sama Nabi Isa, sembuh. Begitu selesai mengobati, makan siang, makanannya habis. Padahal udah dihitung ini cukup. Karena nggak ada yang dimakan, melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah desa, dilihat ada batu besar seperti kubah masjid, dibelah 3 oleh Nabi Isa. Emas itu dibelah 3, 1 buat aku, 1 buat kamu. Pendampingnya nanya, ini yang 1 lagi buat siapa ya Nabi Allah? Ini yang buat makan makananku. Tadi dia bilang kagak tahu nih pendamping. Begitu mau dikasih emas buat yang makan, dia ngaku yang makan makanan sambil jalan saya tadi ya Nabi Allah. Ya udah dah, itu emas itu yang buat makan kamu ambil, emas aku kamu ambil, 3 kau dapat, tapi dengan catatan kau harus berhenti menjadi pendampingku. Tuh, dunia kadang membuat orang jadi berani. Dunia harta kadang orang bisa jadi sombong, bisa jadi pemberani dalam urusan bohong, gara-gara dunia, gara-gara harta. Maka orang yang istiqomah
ayatnya tadi di dalam sholat udah dibaca oleh guru kita. Orang yang istiqomah tidak pernah punya rasa takut dalam kehidupan. Maka Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Pertama dia diberi gelar Khalilullah karena mengedepankan perintah Allah. Lama nggak punya keturunan, nggak punya anak, begitu punya anak disuruh sembelih tanpa banyak bicara, langsung dibawa ke sebuah tempat jauh dari tempat tinggal. Itu pelajaran buat kita kalau menyembelih hewan. Jangan sampai yang belum disembelih itu melihat proses penyembelihan. Nabi Ismail bilang, jangan sampai baju ini kena darah, nanti emak, nanti ibu, nanti umi. Nggak tega melihat. Tuh kita diajarin ada hikmah. Kalau menyembelih hewan kurban, jangan sampai yang belum disembelih melihat proses penyembelihan. Kalau dia lihat, stres. Sapi stres, kambing stres, jika disembelih hilang gurih dagingnya, kurang nikmat dagingnya. Maka adab udhiyah menyembelih yang kedua, pisaunya nggak boleh diperlihatkan. Itu Khalilullah gelar Nabi Ibrahim karena dia mengedepankan perintah Allah. Nah sekarang kita diperintah oleh Allah, hayya 'alas shalah, mari ibadah sholat. Hayya 'alal falah, mari raih keuntungan. Masjidnya ditutup. Bagaimana mau dapat gelar kekasih Allah kalau begitu? Karena mengedepankan perintah selain perintah Allah. Terakhir, Nabi Ibrahim enggak pernah pesimis dalam urusan rezeki. Nabi Sulaiman lagi jalan di pinggir laut. Terus biasanya sampai jam berapa? Nabi Sulaiman lagi lewat di pinggir laut, dia lihat semut lagi narik capung. Capung kena? Iya, capung tuh yang suka digigitin di pusar kita dulu. Hah? Iya. Dulu kalau anak badannya nggak gemuk-gemuk, cacingan, itu digigitin capung pusarnya. Ini Nabi Sulaiman lihat semut lagi bawa capung, dibawa tenggelam. Nabi Sulaiman tungguin, semut naik lagi ke permukaan, cuman capungnya udah nggak ada. Ditanya sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan bisa dialog sama binatang-binatang. Makanya di Quran, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Ini tandanya ceramah udah kelamaan ini. Udah kagak mau nyautin. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Terpaksa kayaknya. Semut masuk. Kenapa ya Nabi Allah, saya lagi cari makan disuruh masuk. Ntar ada makhluk Allah yang besar lewat sini kamu keinjek. Nurut tuh semut masuk ke lubang. Sambil dia liatin, yang lewat makhluk Allah yang namanya manusia. Nanya lagi semut, ya Nabi Allah, itu makhluk Allah yang namanya manusia. Iya, kok pakainya bajunya seragam? Itu apa ya Nabi Allah? Oh, itu petugas vaksin.
Satu. Itu semut bawa capung ke dasar laut. Ditanya sama Nabi Sulaiman, mana yang tadi kau bawa seekor capung? Aku diperintah oleh Allah, kata semut, untuk memberi makan katak ada di dasar laut, di bawah batu besar. Itu katak kodok kakinya patah, gak bisa renang, maka rezekinya Allah perintahkan aku untuk memberikan seekor capung. Rezeki manusia sudah Allah Ta'ala tentukan. Maka Nabi Ibrahim enggak pernah resah dalam urusan rezeki. Yang ketiga, dapat gelar Khalilullah karena dia enggak pernah makan sendiri. Kalau makan ngajak orang. Maka dalam syariat korban Allah Ta'ala perintahkan pakulu minha, makan sebagian lagi wa'at imul ba'isal fakir, bagiin fakir miskin. Maka ada orang marah sama pengurus masjid, berhenti sholat jamaah karena kagak kebagian sekantong daging korban. Ini gimana sih, saya rajin banget ngaji, ibadah, sholat jamaah, giliran daging korban saya kagak keingetan. Berhenti. Pindah sholatnya ke Al-Akhyar. Tutup ya. Pindah ke Musola At-Taufik. Wal ustadzu, begitu juga kalau guru kita sedang menderita sakit parah di rumah sakit, jangan ditinggal-tinggal. Kita nggak tahu kalau ustadz itu mau ngasih sesuatu sama kita, mau ngasih pesan, mau ngasih ilmu. Kemudian wal jari, tetangga nggak punya saudara, di kampung juga nggak punya saudara, dia hidup sebatang kara, kita udah dianggap keluarga, udah dianggap saudara. Ketika dia sakit hari Jumat seperti sakratul maut, kita nggak sholat, kita nemenin dia, takut dia nanti kasih wasiat. Kalau gua mati, ini rumah ama Alfa sama Indomaret, lu ambil dah, kan enak. Bisa nggak punya saudara? Langsung bikinin surat tanda tangan, ada bukti dari wasiat tersebut. Ini dari a'dzarul jumu'ati wal jamaah. Maka mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah.